Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas partisipasinya di dalam kelasnya Ibu kali ini, Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Baik, sehat, tetap semangat ya. Alhamdulillah sehat. Membaca doa terlebih dahulu. Untuk pembelajaran kali ini silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Melihat daftar hadir dulu ya. Kayaknya masih ada yang belum masuk. Ada Farhan hadir ya. Sehat Farhan. Kemudian ada Syahreza, ada Ritama, ada Ardian, ada Dia, jadi ada Adenia. Oh, tidak lupa juga ada Ibu Observer kita atas nama Ibu Hera Suryandari selaku Kepala Kompetensi Keahlian OTKP. Makasih sudah bisa hadir di kelas saya. Terima kasih Bu Iin. Untuk selanjutnya, semangat ya walaupun di masa pandemi masih belajar dari rumah. Kalian sudah mempelajari tentang unsur-unsurnya, kemudian pengertiannya, kemudian dokumen-dokumennya seperti apa. Bisa dilihat di papan ya, di layar handphone kalian ya. Menjelaskan pengertian laporan usaha menggunakan bahasa sendiri dengan lancar. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis laporan usaha dengan cermat. Menjelaskan pengertian formulir administrasi usaha dan mengidentifikasi formulir administrasi usaha dengan cermat. Untuk laporan usaha, Ibu menginginkan salah seorang dari kalian untuk membacanya. Sekumpulan beberapa informasi yang disusun secara akurat dan sistematis berdasar hasil kegiatan usaha yang telah dilaksanakan. Oke, ya terima kasih Mbak Dini. Ya, laporan usaha adalah sekumpulan beberapa informasi yang disusun secara akurat dan sistematik berdasarkan hasil kegiatan usaha yang telah dilaksanakan. Fungsi laporan, bahan pertanggungjawab, alat penyampaian informasi, alat pengawasan, bahan penilaian, bahan pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Itu adalah pengertian laporan usaha dan fungsi dari laporan usaha. Jadi sebagai bahan pertanggungjawaban, alat penyampaian informasi, alat pengawasan, bahan penilaian, dan bahan pengambilan keputusan. Bukti pembelian secara kredit. Ini apa ya jawabannya? Mungkin bisa dijawab oleh salah satu dari kalian atau Ibu tunjuk ada yang mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan ini. Bukti pembelian secara kredit. Abu faktur. Oke, bagus. Ritama, itu adalah contoh kas keluar. Silahkan ada yang bisa menjawab pembelian barang atau penjualan barang. Pembelian barang. Oke, pembelian barang, betul sekali. Contoh kas keluar berarti kita mengeluarkan uang ya untuk membeli sesuatu. Jadi itu merupakan contoh kas keluar. Yang ketiga adalah istilah lain dari pesan ringkas. Apakah surat ataukah memo? Siapa yang bisa jawab atau Ibu tunjuk saja? Memo. Oh iya, betul sekali memo. Istilah lain dari pesan ringkas itu adalah memang betul. Kemudian yang keempat, contoh dari kas masuk. Siapa yang bisa jawab? Piutang tidak tertagih atau piutang tertagih. Kalau piutang itu adalah kita menghutangkan kepada orang lain. Jadi bukan kita yang berhutang, tetapi orang lain yang berhutang kepada kita. Contoh kas masuk berarti apa? Piutang tertagih atau tidak tertagih. Siapa bisa menjawab? Piutang tertagih. Piutang tertagih, betul sekali. Ya. Jadi cukup itu saja kuisnya ya, 4 soal. Berarti Ibu kira kalian sudah bisa memahami materi dokumen administrasi usaha. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke formulir. Formulir ini adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang tetap dan tidak tetap. Ini adalah formulir, kemudian ada manfaat formulir itu adalah menghemat waktu dan tenaga, memudahkan penyimpanan dan pencatatan, adanya keseragaman dan mengurangi kegiatan fotokopi. Jadi formulir itu kertas isian ya yang digandakan. Kemudian ada manfaat formulir, ada fungsi formulir mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Kemudian adanya bukti fisik dan dasar petunjuk usaha bekerja. Itu merupakan fungsi formulir. Manfaat dan fungsi formulir ini jelas ya, bisa dipahami ya. Untuk manfaat dan formulir ini ada dua.
formulir internal, dan formulir internal ini adalah formulir yang berasal dari dalam perusahaan atau dari organisasi perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah yang pertama adalah formulir biodata karyawan, kemudian yang kedua adalah formulir penerimaan gaji, dan yang ketiga adalah formulir pemesanan. Dan sedangkan contoh formulir eksternal ini untuk pihak luar dari perusahaan itu sendiri. Contohnya yang pertama adalah formulir isian bank, formulir SPT pajak, yang ketiga formulir pendaftaran izin usaha, dan yang keempat formulir pengajuan kredit usaha. Ini bisa kalian dapatkan silahkan nanti lihat aja di link ini yang ditanyakan tentang formulir usaha. Kan tadi ada jenis formulir. Formulir kan terbagi menjadi dua, yaitu formulir internal dan eksternal. Ya. Kalau formulir internal itu gimana, Bu? Formulir internal ya, bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Ya, kalau untuk formulir internal itu yang mengeluarkan itu dari dalam perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Contohnya itu biodata isian pegawainya. Contohnya formulir isian gaji, itu yang namanya gaji itu berasal dari perusahaan itu sendiri, 2-3 tetapi banyak, jadi nanti diisinya itu sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi tinggal isi nama saja, kemudian mengisinya agar memudahkan suatu perusahaan itu untuk menggaji karyawannya. Dipahami penjelasannya, Iqbal? Bisa, Bu, makasih. Oke, seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain pertanyaannya. Nanti kalian bisa memahami lebih baik lagi apa itu pengertian laporan dan apa itu pengertian formulir usaha. Kemudian Ibu sudah siapkan link soal untuk dikerjakan. Nanti Ibu berikan linknya via Google Classroom ya, tinggal dilihat saja Google Classroom-nya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai, tetap semangat, tetap sehat, tetap belajar dari rumah semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.